Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdarnisa dengan NIM C1 akan menjelaskan mengenai SPT dan SSP di mata kuliah perpajakan 1. Yang pertama itu, apa sih SPT itu? SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah menghapuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di mana macam-macam SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Nah, SPT masa di Indonesia terdapat 10 jenis. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal dan di mana aturan pajak tersebut telah diatur. Kemudian fungsi SPT yang pertama yaitu bagi wajib pajak sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, bagi pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya. Dan keempat, bagi petugas pajak sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, bentuk dan isi SPT untuk masing-masing jenis pajak berbeda satu sama lain, yakni yang berupa formulir isian, sama halnya dengan aplikasi isian di suatu perbankan atau asuransi, dan lain-lain. Ada yang beranggapan bahwa bentuk dari isi SPT cukup membingungkan sehingga sulit untuk mengisinya. Contohnya seperti ini. 1. Contoh SPT tahunan badan. Pada SPT tahunan badan 1771 berisikan informasi seperti NPWP, nama, dan alamat pemotongan pajak, rincian penghasilan, perhitungan pemotongan PPh, dan informasi lainnya secara detail. Selanjutnya itu yang wajib mengisi SPT. Pembetulan SPT adalah cara lapor SPT tahunan yang sudah ada revisi atau perbaiki untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT baik tahunan maupun masa dapat dilakukan beberapa kali dalam atas kemauan sendiri dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa wajib pajak dapat membetulkan SPT pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi. Ditjen Pajak tengah menjalankan penegakan hukum sesuai pasal 18 UU Pengampunan Pajak usai teks amnesti atau pengampunan pajak. Wajib pajak yang hendak melakukan pembetulan SPT dapat langsung mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP WP terdaftar paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Adapun ketentuan sebelum melakukan pembetulan SPT adalah kemauan diri sendiri sebelum 2 tahun dan sanksi administrasi 2% per bulan. Penundaan penyampaian SPT dalam waktu tertentu, wajib pajak orang pribadi badan bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena sejumlah alasan, seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang dalam perpajakan Indonesia. Batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh, WP, OP atau WP badan ada aturannya. WP, OP, dan WP badan dapat memperpanjang jangka waktu perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Nah, dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga 30 Juni, dan sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Kemudian, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan terlambat lapor pajak pribadi, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai 100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan. Tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar dikenakan 200% dari nilai pajak turutang yang kurang dibayar. Tidak menyampaikan SPT berdasarkan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, dan denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak turutang yang tidak atau kurang dibayar. Terlambat membayar pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, pengecualian sanksi denda lapor pajak pribadi seperti meninggal dunia dan sebagainya. Contohnya seperti PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus setor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Menko atau Menteri Keuangan. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.